Bear market telah usai, tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ardo di channel Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, untuk kali ini saya akan mengubah opini saya terkait pendapat saya terkait bear market ini. Menurut saya ada kemungkinan besar bahwa sekarang bear market hampir selesai. Ataupun 17.500 hingga 18.000 kemarin merupakan titik terendah Bitcoin untuk beberapa tahun ke depan. Mengapa saya berubah pikiran? Karena kita lihat sendiri sekarang, semua orang sangat bearish sekali terhadap Bitcoin. Mereka menyebutkan bahwa Bitcoin akan crash sekali lagi, mereka menyebutkan bahwa Bitcoin akan menuju 10.000, tetapi kita ingat kawan-kawan bahwa setiap prediksi orang tidak pernah benar. Kita ingat pada saat kita di sini, semua orang menyebutkan bahwa Bitcoin menuju 100.000 dan akhirnya tidak pernah tercapai ya. Menurut saya hal ini juga mirip sekali kawan-kawan. Bottom Bitcoin tidak jauh lagi ataupun memang di sekitar 18.000 hingga 17.000. Nah, sebelum kita lanjut bahas harga Bitcoin, kalian masih ingat dong dengan platform Play3, tempat belajar dan juga explore blockchain dan kripto yang paling keren di Indonesia? Nah, dalam rangka 11.11 ataupun 11 November nanti, mereka akan melakukan giveaway sebanyak 8,5 juta rupiah dalam bentuk saldo Grab. Caranya gimana? Caranya sangat gampang banget. Jadi yang pertama, kalian dapat follow Instagramnya Play3, @play3.gg. Berikutnya kalian juga dapat follow TikToknya Play3 sama juga play3.gg. Berikutnya kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah untuk buka webnya Play3. Dan kalian tinggal login saja menggunakan email ataupun wallet kalian. Nah, cara ketiga ini yang paling penting di mana kalian harus mengumpulkan yang namanya 11 Play3 dollars. Nah, cara ngecek Play3 dollars milik kalian tinggal klik discover di sini. Berikutnya kalian tinggal lihat di sini your points. Caranya gimana? Caranya juga sangat seru dan sangat berfaedah banget. Kalian dapat klik learn, berikutnya kalian dapat belajar beberapa materi terkait blockchain, NFT, kripto. Misalnya di sini saya ingin belajar tentang 6 layer di balik canggihnya sistem blockchain yang buat toko scholar by toko kripto. Keren banget ya jadinya. Kita akan mendapatkan reward sebanyak 1,36 Play3 dollars. Kalian kumpulin sebanyak-banyaknya minimal 11 Play3 dollars karena nanti pemenangnya akan ditentukan oleh banyak-banyakan Play3 dollars ini kawan-kawan. Nah, sekarang untuk waktunya kalian dapat mulai mengumpulkan sekarang sampai 11 November nanti. Jikalau kalian sudah melakukan 3 syarat tersebut, kalian tinggal DM ke Instagramnya play3.gg, berikutnya kalian tinggal screenshot Play3 dollars kalian. Nah, berikutnya kalian tinggal buka post di sini, kalian tinggal komen dan juga kalian tag 3 teman kalian. Untuk pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 14 November 2022. Jadi masih lama banget, kalian dapat waktu yang banyak untuk mengumpulkan Play3 points, belajar sambil ikut giveaway dengan event 11.11 Play3. Oke, sekarang kita akan zoom in chartnya ke dalam chart 4 jam, agar kita dapat melihat dengan jelas sebetulnya Bitcoin ini membentuk pola apa. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan bahwa Bitcoin mengalami pump yang cukup banyak. Tetapi perlu kita perhatikan di mana RSI-nya sudah sangat overbuy sekali. Jadi hati-hati terhadap koreksi. Kita akan bahas nanti di mana titik koreksinya Bitcoin. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pump ini merupakan pump yang terjadi karena yang namanya dolar sekarang sedang down. Kita akan melihat chart dolar terlebih dahulu. Kita akan melihat chart dari DXY di sini kawan-kawan. Saya akan zoom out chartnya ke dalam chart harian di sini, chart 1 day. Nah, kita lihat di sini bahwa dolar ini pump sangat banyak sekali. Dan jika kita lihat secara historis, ini merupakan bullish sekali untuk dolar. Dan saya mengcapture satu pola yang terjadi pada DXY di sini. Polanya adalah rising broadening wedge ya. Ini merupakan pola bearish sebetulnya. Ada kemungkinan besar dia breakdown ke bawah. Tetapi kita lihat di sini kawan-kawan bahwa yang namanya dolar ataupun DXY belum break dari pola ini. Dan ada peluang bahwa pola ini akan mantul ke atas ya. Jadi kemarin Bitcoin naik itu karena dolar ini mengalami penurunan yang cukup banyak ya. Jadi ini merupakan hal yang wajar. Orang-orang yang memegang dolar sudah mulai puas dengan hasil gain yang mereka dapatkan selama dolar naik. Dan mereka mulai menjual dolar karena mereka menganggap dolar lebih lemah dan akhirnya masuk ke dalam aset-aset yang lain seperti saham dan juga Bitcoin. Buktinya apa? Buktinya jika kita lihat saham Amerika juga mengalami pump ya kawan-kawan, seperti layaknya Bitcoin mengalami pump yang cukup banyak. Nah, ini kita lihat di sini bahwa saham Amerika mengalami pump yang cukup banyak dan polanya juga cukup menarik di sini. Polanya adalah broadening wedge juga, tetapi dia menurun ya kawan-kawan. Ini merupakan pola bullish. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam chart Bitcoin. Kita akan menggunakan chart Bitcoin dari indeks karena dia mencangkup historis Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir ya. Oke, pertama kita akan zoom out ke chart weekly dulu. Kita akan lihat sebetulnya seberapa bullish Bitcoin. Nah, oke, mungkin kita akan melihat dulu kawan-kawan sebelumnya historis dari Bitcoin. Sebetulnya bull run ini seperti apa. Kita lihat kawan-kawan, bull run mengalami yang namanya kenaikan signifikan. Berikutnya semakin landai, berikutnya semakin landai lagi. Dan yang terakhir sangat landai sekali. Artinya apa? Artinya mungkin bull run berikutnya untuk Bitcoin, dia tidak akan naik se-ekstrim bull run sebelumnya. Berikutnya juga terjadi kepada yang namanya penurunan ataupun bear market. Penurunan terjadi pada bear market semakin kecil ya kawan-kawan, di sini cukup besar, berikutnya semakin kecil, dan semakin kecil lagi, dan kemungkinan sekarang semakin kecil lagi kawan-kawan. Berikutnya kita akan melihat durasi bull run, di sini cukup sebentar, semakin lama,
Dan yang terakhir ini sangat lama sekali kawan-kawan. Jadi kita lihat bahwa sekarang Bitcoin memiliki peluang yang besar untuk melakukan bull run dalam jangka waktu yang panjang, mungkin sekitar 2-3 tahun. Hal ini yang membuat saya berpikir bahwa karena Bitcoin halving akan terjadi 2024, kemungkinan bull run Bitcoin akan dimulai dalam beberapa bulan lagi kawan-kawan. Oke, berikutnya kita akan melihat indikator yang sangat legendaris, namanya adalah Bitcoin Bull Market Support Band. Ini gabungan dari 20 weekly moving average dan juga 21 weekly EMA. Kita lihat sekarang kawan-kawan, Bitcoin berada di titik kritisnya, di mana ada peluang bahwa dia akan membreak titik tersebut, dan juga ada kemungkinan bahwa dia akan terjun lagi ke bawah ya. Jikalau Bitcoin dapat break dari titik ini, ada kemungkinan besar bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi sebentar, dan akhirnya dia akan mulai bull run ya kawan-kawan. Mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, berikutnya kita akan melihat RSI dari Bitcoin. Cukup menarik di sini kawan-kawan, di mana RSI Bitcoin. Di sini saya akan zoom out RSI-nya, mengalami yang namanya break juga ya kawan-kawan. Di sini mengalami break yang cukup baik, dan juga dia membuat yang namanya higher high. Kita lihat di sini, high sebelumnya di sekitar 38 dan high yang sekarang berada di sekitar 40. Artinya ini merupakan pertanda bullish juga untuk Bitcoin. Sekarang kita akan melihat chart bulanan untuk Bitcoin. Nah, kita lihat kawan-kawan bahwa sekarang merupakan titik oversold ya tentunya dalam sejarah Bitcoin. Memang ada peluang bahwa dia membuat sejarah baru, tetapi menurut saya tidak ada ruginya jika kita membeli Bitcoin di harga sekarang, ataupun kripto di harga sekarang. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah untuk menebak bottomnya secara tepat kawan-kawan. Jadi mencicil adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan. Nah, berikutnya kita akan melihat RSI dari Bitcoin dalam bentuk stokastik ya. Yang sekarang berada di bottom, masih tidak ada pergerakan. Cukup menarik di sini, di mana biasa dia akan bottom dalam waktu 300 hari, sudah saya hitung. Di sini juga dalam waktu 300 hari, dan sekarang Bitcoin OTW 250 hari. Jadi sebentar lagi menurut saya, ada kemungkinan Bitcoin untuk naik sedikit, dan akhirnya dia mulai bull run lagi kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas Bitcoin dalam jangka waktu seharian ya. Kita dapat lihat di sini memang semuanya sudah melihat pola ini ya kawan-kawan, bahwa Bitcoin telah break dari pola ini, volumenya cukup ada walaupun tidak terlalu baik. Tetapi yang dapat kita perhatikan di sini adalah di mana dia membentuk yang namanya double bottom di sini. Ada kemungkinan dia akan retestnya sebentar lagi kawan-kawan. Ini merupakan double bottomnya kawan-kawan, ini merupakan bottom pertama, ini bottom kedua. Kemungkinan besar dia akan retest dan akhirnya dia naik lagi. Resistance terkuat bagi Bitcoin berada di sekitar 22.500. Kemungkinan dia terjadi oleh resistance di sini. Dan ini juga merupakan target dari kenaikan yang namanya pola double bottom. Nah, mungkin kita akan membahas sedikit kawan-kawan di sini apakah Bitcoin akan menuju $1 juta ataupun $500.000. Menurut saya tidak ya kawan-kawan. Mengapa? Karena kita lihat di sini Bitcoin sekarang berada di ranking sekitar 14 dengan market cap sebesar $400 miliar. Menurut saya target yang realistis untuk Bitcoin adalah di sekitar harga $100.000 mungkin kawan-kawan. Mengapa? Karena dia akan menyentuh market cap sekitar $2 triliun ataupun hampir mengalahkan yang namanya Apple dan saudaranya. Berikutnya untuk chart terakhir yang dapat kita pantau, yaitu adalah saingan terkuat dari Bitcoin adalah emas ya. Kita lihat sini bahwa chart emas tidak terlalu bullish. Dia bahkan telah membreakdown supportnya di sini kawan-kawan yang berwarna hijau. Memang ada peluang bahwa dia akan membreak pola ini, pola downtrend ini. Tapi dia memiliki resistance yang kuat di sini kawan-kawan. Jadi saya tidak akan berubah pikiran terkait harga emas kecuali dia breakout dari sekitar $1.700 per oz ya. Ini baru kemungkinan emas akan bullish lagi. Nah, sekian dari saya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.